Assalamualaikum, selamat pagi dari Jakarta. Lebih tepatnya aku sekarang berada di School of Planning apa itu? Nah, jadi ini adalah Stopia ya, dulunya Stopia atau sekarang lebih dikenal sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Ya. Jadi dulunya adalah sekolah dokter ya, Stopia yang lebih kita kenal. Oke, jadi ini terletak di Jakarta Pusat ya, masih dekat dengan Monas. Ya mungkin 2 kilometer dari Monas ya kali. Oke, kita masuk ke dalam. Ya, sekarang ini adalah kawasan ya dalam dari Stopia. Kita akan memasuki satu persatu ruangan-ruangan ini. Karena semuanya adalah ruangan bersejarah. Ya, ini adalah daftar ruangannya. Yang pertama adalah ruangan pengajar Stopia. Nah, ini adalah ruang guru ya, ruang guru dari Stopia. Semuanya ada 12 orang beserta asisten dan semuanya orang Belanda gitu ya. Nah, tampak seperti ini dulunya ya. Nah, kita bisa ilustrasinya melewat patung-patung ini. Ternyata besar juga orang Belanda dulu. Ini ruangan guru cukup besar ya untuk 12 orang. Tapi ini kursinya ada berapa? Ada 6 aja. Orangnya juga besar-besar ini. Ini buku-buku. Nah, kira-kira seperti inilah 12 orang itu. Kita ruangan selanjutnya. Ini adalah ruangan direktur. Ruangan direktur Stopia atau pemimpinnya ya, pemimpin dari sekolah ini, direktur, kepala sekolahnya lah ya. Nah, salah satu direkturnya itu HF Roll. Ini kursi tamu. Nah, meja dan kursi dari direkturnya. Ini ruang tamu juga. Selanjutnya adalah ruang belajar, ruang media belajar. Oke, jadi ini semacam lab lah, laboratorium. Karena ini kedokteran ya, jadi banyak praktikum. Nah, seperti ini, kerangka manusia. Dan ini asli ya, kerangka manusia yang digunakan waktu itu pada distopia masih asli. Lihat sudah tua sekali. Kerangkanya sudah menguning gitu. Ini peta Hindia Belanda. Masih sangat kasar ya dibandingkan peta sekarang. Ini apa ini? Ruang pengobatan tradisional. Oke, jadi ciri khasnya Nusantara itu Indonesia, Hindia Belanda itu ya
Selain pengobatan modern juga mengandalkan pengobatan tradisional ya, menggunakan berbagai macam tumbuhan yang hanya ada di Indonesia gitu. Seperti rempah-rempah yang itu menjadi obat yang tidak kalah saing dengan pengobatan modern gitu. Jadi peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat obat-obatan tradisional. Herbal, ada keris, peralatan hitan dulu pakai bambu dijepit gitu ya, sunat. Kalau sekarang sudah ada pakai laser dan sebagainya yang menyingkat waktu. Selanjutnya ruang sekolah dokter Jawa. Ini ruang sekolahnya. Nah, ini daftar direktur yang pernah memimpin Stopia ini. Tadi yang ada patungnya itu adalah ini, DF, HF Roll. Semuanya orang Belanda. Ini alat pemecah kepala. Ada wabah cacar waktu itu ya. Ini peralatan-peralatan kedokteran pada saat itu dan masih asli. Alat jantung. Nah, ini alat ronsen. Dulu sudah ada ronsen. Nah, ini karya asli. Karya asli buatan mahasiswa pelajar Stopia ya. Tentang anatomi tubuh, peta.
Ini lulusan Stopia, yang mana di dalamnya Bumi Putra ya, orang-orang Indonesia banyak sekali. Ini adalah salah satunya, Profesor Dr. Jonas Andreas Letmeten dari Maluku. Kemudian dokter perempuan, mana nih namanya, Mary Thomas, Sulawesi Utara. Ini ada ruang memorial Budi Utomo. Oke, jadi di ruangan ini terbentuknya organisasi kebangkitan nasional ya, pertama kali, yaitu Budi Utomo. Yang mengawali persatuan tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang lebih modern. Jadi para pelajar di Stovia ini tetap memakai seragam pakaian khas Jawa gitu ya. Seperti belangkon, sarungnya, dan lain-lain. Jadi ini semacam tempat perkumpulan pelajar gitu ya. Selain mempelajari kedokteran, di sekolah ini juga mempelajari kebangkitan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah asrama. Jadi para pelajar itu yang tinggal jauh dari Jakarta, nah dia tinggal di sini di ruang asrama. Jadi dilengkapi dengan asrama ya. Cukup luas. Ini adalah ranjang-ranjangnya asli. Kira-kira seperti inilah ya. Dilengkapi dengan lemari juga. Selanjutnya, nah ini adalah miniatur dari bangunan ini.
Jadi kita keliling sini ya, keliling sini dan ada di sini. Ini asramanya. Kita lanjut lagi. Oke, ruangan ini tutup ya, nggak tahu kenapa. Ini bukan yang bisa dimasuki umum. Oh, ini kantor. Ada lapangan voli. Oke, di sini juga ada, ternyata ada kafe ya. Tapi ya, kita tidak berkunjung ke situ karena itu bukan tujuan kita. Kita nak mendatangi pameran. Nah, ini adalah logo atau simbol dari perhimpunan ini ya, Budi Utomo. Nah, di sini dikatakan kalau Budi Utomo itu adalah ibu perhimpunan. Ya, memang benar ya, karena ini adalah perhimpunan pertama yang melahirkan kesadaran rakyat untuk bersatu dalam satu wadah organisasi bangsa Indonesia. Nah, ini ketua-ketua Budi Utomo. Pertama kali diketuai oleh Sutomo. Ini ya Bapak Sutomo ya, Raden Sutomo dari Surabaya, dari Nganjuk. Hamparan rumput yang luas. Nah, ini kelas di luar ruangan ya, bukan dalam ruangan. Nah, ini foto aslinya nih. Nah, ini tiangnya. Ini guru Belanda. Nah, ini menjelaskan apa nih? Sedang menjelaskan apa? Bahasa Belanda ya. Nah, ini ada satu ungkapan terkenal. Aku juga tidak tahu ini benar atau tidak ya, tapi ini ada benarnya gitu ya. Kalau Belanda itu mendapatkan 825 juta gulden dari hasil penjajahan, ya, sebuah angka yang sangat besar gitu ya. Sehingga banyak tokoh Belanda, salah satu tokoh Belanda gitu ya, menuliskan bahwa Belanda itu punya hutang budi gitu, atau politik etis terhadap rakyat Indonesia. Pada akhirnya, nah ini salah satu penerapannya, yaitu mendirikan sekolah-sekolah untuk Bumi Putra.
Tapi pada kenyataannya di daerah-daerah pedalaman Jawa gitu ya, itu banyak sekali penyimpangan politik etis ya, seperti ini. Yang tidak lain hanya untuk kepentingan Belanda semata. Nah, ini yang membuat para bangsa Eropa datang ke Indonesia karena rempah-rempahnya. Ini jalur peta rempah-rempah perdagangan dunia pada saat itu, di mana VOC itu berpengaruh di sini ya, di Jakarta, kemudian di Ambon, Makassar. Kemudian di saudara kita di Timor Leste itu oleh Portugis ya. Sedangkan di Indonesia, di Borneo atau Kalimantan itu relatif jarang dikunjungi gitu, oleh VOC. Paling transit pelabuhan di Banjarmasin saja. Selebihnya itu masih banyak kerajaan-kerajaan lain, kerajaan-kerajaan lokal di Kalimantan. Nah, yang paling terkenal itu ada kayu manis, jahe, kapur barus, segala lada. Tipes, kolera, disentri, dan lain-lain yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 1847. Wabah penyakit tersebut tidak dapat diberantas oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas. Begitu juga dengan cara pengobatan yang telah ada pada waktu itu, tradisional. Pengetahuan masyarakat pribumi tentang pengobatan dan kedokteran di masa itu sangatlah minim. Mereka hanya berharap kepada para dukun yang saat itu mereka percayai akan mampu menyembuhkan semua jenis penyakit yang mereka derita. Sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu, Dr. W. Bosch, untuk mendidik beberapa anak bumi putra untuk menjadi dokter pribumi dan vaksinator atau mantri cacar. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas pemerintahan sebagai mantri cacar. Stovia merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevrede, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit militer, karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Tahun 1899, atas usul Dr. H.F. Roll, dibangun gedung baru. Pembangunan gedung ini mendapatkan bantuan dari 3 orang pengusaha Belanda dari Delhi, yaitu P.W. Jansen, Jan Hughes, dan H.C. van den Honner. Pada 1 Maret 1902, gedung baru tersebut mulai resmi digunakan untuk Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Munculnya Stovia menandai berakhirnya Sekolah Dokter Jawa. Tanggal 1 Maret 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran dan asrama yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan karena lingkungan sekitar gedung sangat asri. Halaman gedung dipenuhi hamparan rumput diselingi dengan taman-taman yang indah. Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stovia disesuaikan dengan School voor Officieren van Gezondheid di Utrecht, sehingga lulusan Stovia diharapkan sama dengan lulusan sekolah serupa di Eropa.
Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Inlands Arts atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas. Bangunan di bagian utara, barat, dan selatan dimanfaatkan sebagai asrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Pada bagian tengah halaman, terdapat 3 bangunan yang dimanfaatkan untuk praktek fisika dan kimia, kegiatan senam atau gimnastik, dan ruang rekreasi. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stovia kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Pelajar Stovia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagian lagi menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Mulai bulan Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia pindah ke gedung baru di Salemba. Kepindahan pendidikan Stovia ke gedung baru tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba. Tahun 1926, gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan kedokteran. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba, termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, Algemeen Middelbare School atau AMS, dan sekolah apoteker. Pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 sampai 1945, gedung Ex Stovia ini oleh pihak Jepang digunakan sebagai tempat penampungan bekas tentara Belanda sebagai tawanan perang Batalion 5 ex KNIL. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, ex Serdadu KNIL yang sebagian besar berasal dari Ambon menghuni gedung Ex Stovia sampai tahun 1973. Guna memfungsikan Gedung Kebangkitan Nasional sebagai museum, maka museum-museum yang ada yaitu Museum Budi Utomo, Museum Kesehatan, Museum Pers, dan Museum Pergerakan Wanita yang dikelola oleh Pemda DKI dilebur menjadi satu, menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Begitu juga kantor-kantor yang terdapat di dalamnya yang dikelola oleh pihak swasta, kemudian dipindah keluar gedung. Dan bekas ruangan perkantoran tersebut dipergunakan untuk pengembangan pameran tetap museum. Pada tanggal 27 September 1982, pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan gedung ini sebagai bangunan cagar budaya. Museum Kebangkitan Nasional sangat mendukung dan mengaplikasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sehingga Museum Kebangkitan Nasional bukan hanya sebagai ruang rekreasi dan edukasi saja, tetapi juga menjadi ruang publik masyarakat untuk beraktivitas dan bertukar ide gagasan, serta sebagai wadah menyalurkan kreativitas masyarakat yang tentunya memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Peristiwa bersejarah di Gedung Kebangkitan Nasional.
Bulan Desember 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan ceramah tentang studi fonds atau beasiswa di hadapan pelajar Stovia. Tanggal 20 Mei 1908, pelajar Stovia mendeklarasikan berdirinya organisasi modern pertama, Budi Utomo. Tanggal 7 Maret 1915, pelajar Stovia mendirikan organisasi kepemudaan pertama, Trikoro Darmo. Tanggal 6 April 1973, gedung Stovia mulai dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Tanggal 20 Mei 1974, Presiden Soeharto meresmikan pemanfaatan Gedung Kebangkitan Nasional. Tanggal 27 September 1982, dialihkan pengelolaannya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tanggal 12 Desember 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bangunan bersejarah Gedung Kebangkitan Nasional sebagai cagar budaya. Tanggal 7 Februari 1984, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah museum di dalam Gedung Kebangkitan Nasional dengan nama Museum Kebangkitan Nasional. Tanggal 13 Desember 2001, Museum Kebangkitan Nasional menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2012 sampai sekarang, Museum Kebangkitan Nasional menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2013 menjadi cagar budaya nasional.